Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jutlela Wasilatus Syaadah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pola produksi dan manajemen proyek dalam bentuk jawaban dari soal yang telah diajukan sebagai tugas mata kuliah manajemen operasional 1. Baik, untuk yang pertama yaitu untuk mencari pola yang baik untuk perusahaan, pola produksi terbaik untuk perusahaan. Yang pertama yaitu pola konstan. Untuk pola konstan, biaya perputaran tenaga kerja dalam pola produksi konstan, produksi setiap triwulan akan tetap besarnya, maka tidak terjadi perputaran tenaga kerja karena kebutuhan tenaga kerja juga tidak berbeda setiap triwulannya. Kemudian yang kedua, biaya simpan pada triwulan 1 terdapat kelebihan produksi di atas permintaan sebesar 250 unit karena produksi sebanyak 500 unit sedangkan permintaan sebesar 250 unit. Maka kelebihan produksi tersebut harus disimpan dan menanggung biaya simpan sebesar 250 unit kali Rp100 yaitu Rp25.000. Kemudian untuk pada triwulan 2 terdapat kelebihan produksi di atas permintaan sebesar 100 unit karena produksi sebanyak 500 unit sedangkan permintaan sebesar 400 unit. Sedangkan masih ada kelebihan produksi pada triwulan 1 yang disimpan sebanyak 250 unit. Maka kelebihan produksi tersebut harus disimpan dan menanggung biaya simpan sebesar 350 unit kali Rp100 yaitu Rp35.000. Pada triwulan 3 terdapat kekurangan produksi sebesar 200 unit karena terdapat permintaan sebesar 1050 unit, sedangkan masih terdapat produksi disimpan sebesar 350 unit. Maka 1050 dikurangi 500 unit dikurangi 350 unit masih tersisa 200 unit. Kekurangan tersebut tidak menimbulkan biaya simpan, akan tetapi harus ditutup dengan subkontrak dari perusahaan lain. Kemudian untuk pada triwulan 4, terdapat kelebihan produksi sebesar 50 unit, karena terdapat penurunan permintaan menjadi 450 unit. Maka kelebihan produksi tersebut harus disimpan dan menanggung biaya simpan sebesar 50 unit kali Rp100, yaitu Rp5.000. Maka total biaya simpan yang ditanggung oleh perusahaan tersebut yaitu Rp25.000 ditambah Rp35.000. Kemudian untuk triwulan 3 Rp0 dan triwulan 4 sebesar Rp5.000, maka hasilnya Rp65.000. Kemudian untuk triwulan ketiga tadi karena diperlukan subkontrak, maka biaya subkontrak itu seperti yang terjadi, maka kekurangan produksi tersebut disubkontrakkan pada perusahaan lain dan menanggung biaya subkontrak sebesar 200 unit kali Rp2.000 sama dengan Rp400.000. Maka rekapitulasi biaya bagi pola produksi konstan yaitu yang pertama biaya perputaran tenaga kerja Rp0, yang kedua biaya simpan sebesar Rp65.000, yang ketiga biaya kerja lembur sebesar Rp0, dan yang keempat biaya subkontrak sebesar Rp400.000. Maka jumlah totalnya menjadi Rp465.000. Kemudian untuk pola yang kedua yaitu pola bergelombang. Untuk yang pertama, biaya simpan pada pola produksi bergelombang tidak ada biaya simpan sebab produksi selalu mengikuti permintaan, maka tidak akan ada kelebihan produksi yang harus disimpan.
Untuk yang kedua, biaya perputaran tenaga kerja. Dari triwulan pertama ke triwulan 2 terdapat kenaikan produksi sebesar 150 unit, yaitu dari 250 unit menjadi 400 unit. Maka akan menanggung biaya perputaran tenaga kerja sebesar 150 dibagi 200 kali Rp4.000, sehingga hasilnya menjadi Rp3.000. Kemudian dari triwulan 2 ke triwulan 3 terdapat kenaikan produksi sebesar 600 unit, yaitu dari 400 unit menjadi 1000 unit. Karena kapasitas maksimum perusahaan sebesar 1000 unit per triwulan, maka akan menanggung biaya perputaran tenaga kerja sebesar 600 dibagi 200 kali Rp4.000, yaitu sebesar Rp12.000. Kemudian dari triwulan 3 ke triwulan 4 terdapat penurunan produksi dari 1000 unit menjadi 450 unit. Dalam perusahaan tersebut tidak diperlukan biaya labor turnover atas penurunan produksi tersebut, maka tidak ada biaya perputaran tenaga kerja pada triwulan 4. Kemudian selanjutnya untuk biaya kerja lembur. Biaya kerja lembur terjadi pada triwulan 3 di mana produksi mencapai 1000 unit atau 300 unit di atas batas kerja lemburnya, yaitu 700 unit. Maka perusahaan harus membayar biaya kerja lembur sebesar 300 unit kali Rp1.000, yaitu sebesar Rp300.000. Untuk yang keempat yaitu biaya subkontrak. Pada triwulan 3, perusahaan menerima permintaan sebesar 1050 unit, sedangkan kapasitas maksimum produksi yaitu 1000 unit. Maka terjadi kekurangan produksi sebesar 50 unit yang harus ditutup dengan subkontrak. Biaya yang ditanggung yaitu 50 unit kali Rp2.000, yaitu sebesar Rp100.000. Maka rekapitulasi biaya bagi pola produksi bergelombang, yaitu untuk yang pertama biaya perputaran kerja sebesar 15.000, biaya simpan Rp0, kemudian biaya kerja lembur Rp300.000, dan biaya subkontrak Rp100.000. Maka untuk jumlah totalnya menjadi Rp415.000. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pola moderat. Untuk pola moderat, biaya perputaran tenaga kerja pada triwulan pertama ke triwulan ketiga terdapat kenaikan produksi sebesar 400 unit, yaitu dari 450 unit menjadi 850 unit. Oleh karena setiap kenaikan produksi sebesar 200 unit terdapat biaya perputaran tenaga kerja sebesar 4.000, maka biaya yang ditanggung yaitu 4.000 dibagi 200 kali Rp4.000 menjadi Rp8.000. Untuk yang kedua, biaya simpan. Pada triwulan pertama, terdapat kelebihan produksi di atas permintaan yaitu 450 unit dikurangi 250 unit, menjadi 200 unit. Maka biaya simpan yang harus ditanggung yaitu 200 unit kali Rp100 menjadi Rp20.000. Kemudian pada triwulan kedua terdapat kelebihan produksi di atas permintaan yaitu 450 unit dikurangi 400 unit sama dengan 50 unit. Maka biaya simpan yang harus ditanggung yaitu 50 unit kali Rp100 menjadi Rp5.000. Kemudian pada triwulan ketiga terdapat kekurangan produksi sebesar 200 unit, yaitu 1050 dikurangi 850 unit. Persediaan dari triwulan pertama dan kedua sebesar 250 unit dan masih tersisa 50 unit. Kemudian pada triwulan keempat terdapat kelebihan produksi sebesar 400 unit, yaitu 850 unit dikurangi 450 unit, maka biaya simpan yang harus dibayarkan yaitu 400 unit kali Rp100 sama dengan Rp40.000. Maka rekapitulasi biaya simpan yaitu Rp20.000 ditambah Rp5.000 ditambah
Rp0 ditambah Rp40.000 sama dengan Rp65.000. Kemudian untuk biaya kerja lembur terjadi pada triwulan ketiga dan 4, di mana produksi sebesar 850 unit melebihi 700 unit. Maka biaya yang harus dibayarkan 2 kali 150 kali Rp1.000. Maka hasilnya menjadi Rp300.000. Kemudian untuk biaya subkontrak itu tidak ada biaya subkontrak dikarenakan pada triwulan ketiga kelebihan permintaan sudah tertutup dengan produksi disimpan dan masih tersisa 50 unit. Maka rekapitulasi biaya bagi pola produksi moderat yaitu untuk yang pertama biaya perputaran tenaga kerja sebesar Rp8.000, biaya simpan sebesar Rp65.000, biaya kerja lembur sebesar Rp300.000 dan biaya subkontraknya Rp0. Maka jumlah totalnya menjadi Rp373.000. Dari perhitungan tersebut di atas, maka dihasilkan total biaya masing-masing pola produksi, yaitu untuk pola produksi konstan sebesar Rp465.000, kemudian untuk pola produksi bergelombang sebesar Rp415.000 dan untuk pola produksi moderat sebesar Rp373.000. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka pola produksi yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan yaitu pola produksi moderat. Kemudian untuk selanjutnya mengenai manajemen proyek. Berdasarkan data di sebelah kanan yang sudah diketahui, maka akan dicari yang pertama gambar jaringan proyek, kemudian jalur kritisnya, dan yang ketiga slack time-nya. Berikut gambaran jaringan proyeknya. Proyek akan dimulai pada kegiatan A dan kegiatan B. Kegiatan A harus segera, artinya ini kegiatan A harus selesai sebelum kegiatan C dimulai. Dan kegiatan B juga harus selesai sebelum kegiatan E dan D dimulai. Sama halnya dengan kegiatan C juga harus selesai sebelum kegiatan D dan E dimulai. Kemudian kegiatan D harus selesai sebelum kegiatan F dimulai. Dan kegiatan F juga harus selesai sebelum kegiatan G dimulai. Sama halnya dengan kegiatan E juga harus selesai sebelum kegiatan G dimulai. Kemudian untuk yang kedua yaitu gambar jalur kritisnya. Gambar jalur kritisnya ini dari data pada tabel tersebut di atas. Ini dimasukkan untuk data ES, LS, dan kemudian EF juga LF-nya. Seperti pada kegiatan A, itu memiliki waktu pengerjaan yaitu 6 jam. Karena kegiatan A belum ada pendahulunya, maka ES-nya 0. Kemudian ditambah 6 menjadi EF-nya 6. Kemudian kegiatan B juga demikian, karena belum ada pendahulunya, maka ES sebesar 0, kemudian ditambah 7, lama pengerjaannya menjadi EF-nya menjadi 7. Demikian juga untuk kegiatan C.
kegiatan C yaitu 5, EF-nya berasal dari ES-nya berasal dari EF kegiatan A, yaitu 6. 6 ditambah 5 menjadi EF dari C sebesar 11. Dan begitu seterusnya hingga berakhir pada kegiatan G. Kemudian untuk mengisi LS dan LF diperlukan backward, yaitu dari kegiatan G 25 dikurangi 4 menjadi 21 itu sebagai LS-nya. Kemudian dari kegiatan G ke kegiatan F itu dimasukkan pada menjadi LF-nya. LF-nya sebesar 21 dikurangi 8, maka dihasilkan LS sebesar 13. Demikian seterusnya hingga kegiatan B dan kegiatan A. Dari jalur kritis yang dibuat, maka kita dapat mendapatkan tabel untuk menghitung slack time. Maka kegiatan dari kegiatan A hingga kegiatan G, kemudian ada kolom ES, EF, LS, dan LF, kemudian hasilnya menjadi slack time. Dan dari perhitungan tadi di atas, dimasukkan data-datanya pada tabel ES, EF, kemudian LS, dan LF-nya. Kemudian untuk menghitung slack, yaitu dengan cara menghitung LF dikurangi EF atau LS dikurangi ES. Seperti misalnya pada kegiatan A, LF-nya 2, EF-nya 6, maka 2 dikurangi 6 sama dengan min 4. Atau LS min 4 dikurangi 0 pada ES-nya, maka hasilnya sama menjadi min 4. Demikian juga pada kegiatan B dan seterusnya. Misalnya pada kegiatan B, itu LF 7 dikurangi EF 7 sama dengan 0, atau LS 0 dikurangi ES-nya 0, maka hasilnya sama menjadi 0. Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas, maka kegiatan dengan slack sama dengan 0 disebut dengan kegiatan kritis dan berada pada jalur kritis, yaitu menghasilkan jalur kritis pada kegiatan B, D, F, dan G. Dapat diartikan bahwa kegiatan B, D, F, dan G itu menjadi kegiatan kritis yang dimana tidak ada waktu luang, benar-benar harus selesai tepat waktu. Ya, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Simpan dan keluar muka-muka lancar, harus ndremimil ge.